Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Sini saya akan menjelaskan tentang kode etik organisasi HTTI, yaitu organisasi perhimpunan ahli geoteknik teknik tanah Indonesia. Yang pertama yaitu ada integritas dan kehormatan. Anggota wajib menjunjung tinggi kehormatan, integritas, dan kewibawaan himpunan dengan berperilaku sopan dan berbudi luhur. Jadi maksudnya itu adalah anggota wajib menjunjung tinggi kehormatan. Integritas, maksudnya integritas itu kita tuh harus jujur, tidak boleh tidak boleh berbohong, atau misalnya kita sedang di lapangan itu kita tidak boleh mengarang-arang data atau berbuat curang dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi gitu misalnya, atau misalnya kita memanipulasi data di lapangan itu tidak boleh dan eh, tidak tidak boleh dilakukan. Jika itu dilakukan maka kewibawaan himpunan HTT ini akan merusak gitu, merusak kewibawaan himpunan hati karena perilaku yang tidak integritas tadi, yang tidak jujur tadi. Selanjutnya ada kesejahteraan masyarakat. Mengutamakan penggunaan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk kepentingan umum dan keselamatan masyarakat. Nah, maksudnya adalah mengutamakan penggunaan pengetahuan dan kemampuan teknis. Misalnya di masyarakat itu ada permasalahan gitu, misalnya di wilayah tersebut gitu ya, misalnya ada lereng, longsor gitu. Nah, itu tuh pasti kita harus menangani masalah tersebut yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita punya, dengan memanfaatkan ilmu teknis yang kita punya, maka kita bisa memenuhi atau mengutamakan masyarakat di wilayah sempat untuk menyelesaikan masalah mengenai misalnya lereng longsor segala macam, dan apa dampak dari lereng longsor serta bagaimana pencegahan lereng longsor tersebut. Ya, dari ilmu pengetahuan dan kemampuan teknis tadi kita juga bisa mengedukasi masyarakat setempat. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Terus meningkatkan kompetensi, martabat, dan standar teknik tanah dalam setiap aspek pekerjaan. Maksudnya adalah meningkatkan kompetensi, martabat, dan standar teknik tanah. Jadi kita tuh sebagai manusia harus tetap belajar, harus terus mengembangkan ilmu kita gitu. Karena sejatinya manusia itu tidak pernah tidak pernah berhenti belajar, harus terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kualitas kita supaya kualitas kita tuh bisa mencapai level internasional. Selanjutnya ada standar pekerjaan. Mematuhi standar profesional seperti SMK 3, pengujian lapangan atau soil investigation, dan laporan teknis diterapkan oleh asosiasi. Nah, maksudnya adalah kita tuh dalam bekerja harus profesional, seperti memenuhi peraturan-peraturan yang ada yang tertera di misalnya di SMK 3 atau pengujian lapangan. Seperti misalnya kita ingin menguji tanah, maka kita harus ikuti prosedur-prosedur atau peraturan-peraturan yang tertera, yang sudah diatur. Kita tidak boleh melanggar atau mengotak-atik standar dan lain sebagainya. Itu saja penjelasan mengenai poster kode etik organisasi HTTI. Apabila ada kesalahan maupun kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik organisasi PAPDI, yaitu kepanjangannya Perhimpunan Ahli Dokter
spesialis bagian dalam Indonesia. Nah, pertama ada penerapan kodeki. Anggota diwajibkan mematuhi kode etik yang disusun dari sumpah dokter dan prinsip bioetika. Nah, ini adalah janji komitmen etis yang diucapkan dokter saat lulus. Sementara kodeki itu berupa sifat, yaitu janji khidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia. Selanjutnya, fungsi menetapkan komitmen dasar untuk membaktikan hidup demi kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat profesi dan memprioritaskan keselamatan pasien di atas segalanya. Selanjutnya, kode etik kedokteran yaitu aturan tertulis atau norma operasional, menjadi standar operasional perilaku etis dalam menangani pasien, membina hubungan antar dokter dan menjaga integritas profesi. Selanjutnya ada profesionalisme dan kompetensi. PAPD menekankan profesionalisme, kompetensi handal dan keunggulan taraf internasional. Nah, maksudnya adalah PAPD ini menekan profesionalisme. Jadi untuk orang-orang yang ingin bergabung ke organisasi PAPD ini adalah orang-orang yang terseleksi, orang-orang yang sangat-sangat ahli dalam bidangnya, orang-orang yang profesional dan ahli di bidang spesialis bagian dalam. Karena itu adalah aturan atau standar umum yang ditetapkan oleh PAPD. Karena organisasi ini tuh harus anggota-anggotanya tuh harus profesional dan ahli sesuai kode etik yang diterapkan oleh PAPD. Selanjutnya ada RT. Pedoman organisasi diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Etika fokus pelayanan terbaik anggaran rumah tangga AD atau ART PAPD. Nah, maksudnya AD atau ART itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Yang ini dokumen yang menjadi pedoman dan landasan hukum tertinggi bagi seluruh kepengurusan dan anggota perhimpunan dalam menjalankan roda organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. AD atau ART ini punya visi misi, yaitu tujuan dibentuknya Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, yaitu keanggotaan, persyaratan, hak dan kewajiban bagi setiap anggotanya, struktur organisasi, tata cara pemilihan dan tugas pokok pengurus baik di tingkat pusat maupun cabang. Kegiatan organisasi, ketentuan mengenai pelaksanaan musyawarah, simposium hingga pedoman pelayanan medis. Sebagai organisasi profesi medis yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, AD atau ART PAPD disusun sejalan dengan AD atau ART, IDI dan pedoman kolegium dokter spesialis terkait. Selanjutnya ada pelayanan masyarakat. Etika PAPD fokus pelayanan terbaik bagi masyarakat dan peningkatan kesehatan nasional. Nah, maksudnya para dokter-dokter, para anggota-anggota PAPD itu harus melayani masyarakat dengan baik, dengan sopan, dengan baik dan sopan. Tidak hanya itu juga, anggota PAPD juga harus profesional, maksudnya menyelesaikan masalah dengan baik dan benar dan segala macam. Itu saja presentasi dari saya mengenai kode etik organisasi PAPD. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.